Oh iya juga ya. Aduh. Oke, nah itu dia. Ya. Tapi itu pun jadi solusi Bapak Ibu, ya. Daripada kerjaan rutinnya sudah diambil alih oleh oleh AI, apa yang perlu dilakukan? Dia nggak punya skill yang lain, ya sudahlah berdagang. Berdagang kan bisa buat semua orang. Ya, tapi itu adalah bagian dari fleksibel. Ya, jelas ya? Oke. Nah, sekarang di mana peranan soft skill? Nah, ini saya jualan nih Bapak Ibu, ya. Saya bilang ke Pak Rudi jauh-jauh hari, Pak Rudi, ini sekarang AI ini akan bikin orang stres. Ya, teman-teman saya ini banyaknya psikolog Bapak Ibu. Dia bilang, Pak Hari, wah nanti ke depan kita akan panen nih. Kenapa? Banyak orang stres, Pak. Kelihatannya oke-oke gitu, padahal di dalamnya hancur, Pak. Gitu. Oh ya? Ya. Ya, kali ini kita lihat ya, kasus bunuh diri semakin tinggi. Ya. Nah, itu semua terkait dengan energi, Bapak Ibu. Energi, frekuensi, vibrasi dan energi, frekuensi, dan vibrasi ya. Oke. Nah, di mana peranan soft skill? Kenapa Anda, teman-teman semua dan klien-klien dari Bapak Ibu, teman-teman semua ini perlu dibekali ya, perlu di-inject di soft skillnya. Kenapa? Ini dia. Karena soft skill ya akan menjadi penyangga kesehatan mental. Ini contohnya. AI akan membuat tekanan kerja meningkat, tuntutan adaptasinya menjadi cepat, rasa inferior mulai muncul, rasa tidak relevan mulai mengintai. Nah, dengan training soft skill, apa yang kita akan dapatkan? Ya, mereka akan mendapatkan emotional resilience, ya, ketangguhan, ya, mengelola emosinya, stress managementnya dapat, ya. Mereka bisa communication under pressure, mindfulness-nya, nah ini dia. Ya, mindful ini luar biasa ya. Banyak perusahaan di Amerika mengundang pembicara itu biksu, monk. Waduh, lucu ya, yang datangnya pakai baju orange, rambutnya gundul, ada apa tandanya di kepala, memberikan seminar kepada CEO-CEO dunia. Mereka mengejar yang namanya mindfulness. Ya, jadi di sana udah lebih dulu tuh ngatasin stres ya. Lalu self leadership ya. Nah, mengurangi burnout, memperkuat kestabilan mental dan menjaga energi produktivitas. Itu fungsi dari soft skill. Yang kedua, melahirkan pemimpin baru di era AI. Ya, karena pemimpin masa depan nanti itu yang membuat tim bisa merasa aman. Ya, ini pergeseran di leadership nih ya. Memimpin di tengah ketidakpastian, ya. Menjelaskan visi dengan jelas, mendorong inovasi menjadi role model growth, memfasilitasi kolaborasi manusia dengan AI. Jadi pemimpin masa depan itu bukan pemimpin yang teknis. Karena teknis sudah bisa diambil oleh AI. Ya, para engineer Anda harus mulai belajar lebih sosial gitu loh, ya. Lebih punya people skill. Karena itu yang akan dibutuhkan. Ya. Jadi dengan kata lain, seorang leader harus menjadi seorang psikolog, jadi terapis lah kurang lebih gitu ya. Karena nanti timnya akan pada stres ya. Yang ketiga, mengaktifkan kompetensi yang tidak bisa diduplikasi AI ya. Nah, ini 4 wilayah yang tidak tersentuh, tadi sudah disinggung sedikit. Ini di-emphasize lagi ya, di-squeeze lagi, yaitu masalah creativity, empathy, judgment, nah ini dia. Ya, pada akhirnya ketika terjadi persimpangan, yang memutuskan tetap manusia ya. Lalu purpose, ya mau dibawa kemana perusahaan, visinya mau kemana, AI nggak bisa menciptakan visi. Setelah ada visi, baru AI bisa membreakdown ya Pak Chris. Nah, ini perlu, untuk visi ini yang perlu dilakukan A, B, C, D. Yang menentukan visi adalah manusia. Ya. Oke, yang keempat, mengubah karyawan menjadi talent premium. Wah, ini dia, namanya udah premium nih. Di masa depan perusahaan akan membayar tinggi, nah ini perhatikan nih, ya, digaji tinggi gitu ya. Justru mereka yang punya kemampuan komunikasi. Ya, komunikasi yang hebat. Lalu pemimpin yang inspiratif. Ya, AI tidak bisa menginspire. Ya. Lalu problem solver yang kreatif, karena AI problem solver. Ya. Berikutnya, analis yang bisa membaca konteks. Ya, hal-hal yang hidden message. Hanya manusia yang bisa melakukan hal ini, ya. Lalu individu yang emotional maturity. Ya, orang yang dewasa secara mental, ya, secara emosional. Ya, Bapak Ibu, saya kalau ditanya ya, Pak, sebetulnya esensi kehidupan itu intisari kesuksesan itu apa sih? Dari dulu saya selalu mencari, teman-teman. Apa sih intisari kesuksesan? Kerja keras kah? Jujur kah? Rohaniawan kah? Gitu ya.
Akhirnya saya menemukan satu jawaban. Ini versi saya ya. Yaitu ketika seorang bisa mengendalikan emosi. Oh, maksudnya nggak marah-marah. Bukan. Bukan, Bapak Ibu. Emosi itu terkait dengan hal-hal yang divine. Ya, emosi itu bisa menarik banyak hal. Menarik masalah, ya, tapi sekaligus menarik rezeki. Menarik ide. Kalau melihat ini siapa ya emosinya paling stabil? Oke. Nah, mungkin ini pesan saya nih untuk Pak Anton. Ya, training soft skill itu nilai jualnya akan meningkat drastis di era AI. Ya. Oke, yang terakhir ya. Peran soft skill itu membuat manusia kembali menjadi manusia. Nah, ini yang sebetulnya ini jurang yang persimpangan yang sangat krusial ya. Soft skill itu akan mengembalikan kreativitas, hubungan antar manusia. Ya, saya sering ngecek anak-anak Gen Z, ya. Saya sering tanya, benar nggak sih anak-anak Gen Z ini di sini juga ada ya Gen Z ya? Ya, banyak ya. Gen Z itu lahir tahun ya 2000, ya, 2000-an ya. Nah, ketika saya cek anak-anak Gen Z, benar nggak anak-anak Gen Z itu ekstrovert di medsos, tapi introvert di dunia nyata? Betul Pak. Ternyata mereka itu sangat mencari, Gen Z itu sangat mencari gimana cara berelasi di luar internet. Ya, di luar internet. Ya, dan saya kaget ketika ngobrol sama Gen Z, Pak Gen Z dia bilang, Pak, Bapak akun ada berapa IG? 1. Oh, kami 2 Pak. Loh, kenapa 2? Lah 1 kan branding Pak. Oh, yang 1 yang aslinya saya Pak. Itu sangat captive. Hanya kalangan terbatas katanya. Kenapa? Saya pikir, oh di satu sisi betul. Ya, branding itu selalu hal yang positif. Jadi medsos itu 95% fake. Ini angka relatif ya, menurut saya fake 95%. Kenapa? Karena urusan branding. Oh ya nggak disalahkan. Ini orang jadi bias. Diri saya itu yang mana sebetulnya? Ya, nah itu yang berbahaya, oke? Nah, soft skill mengembangkan kreativitas, hubungan antar manusia, intuisi, makna, menemukan makna dan visi. Nah, jadi balik lagi AI bukan membuat manusia tidak relevan, tapi AI membuat manusia kembali ke esensi terbaiknya. Kalau orang itu sadar. Kalau nggak sadar, dia malah downgrade. Kenapa? Udah nggak perlu mikir, udah ada AI. Nah, apa-apa ngandelin AI, habis sudah kreativitasnya. Tadi yang Pak Anton sempat bilang, siapa di sini ya? Otaknya kopong. Hati-hati, AI akan membuat otak kita jadi kopong. Yang pikun akan lebih cepat, karena semua akan terjawab oleh AI. Ya, oke. Nah, sekarang bicara soft skill. Soft skill itu kan banyak Pak, betul, banyak ya. Tetapi soft skill yang paling penting adalah terkait dengan AI. Adalah soft skill yang membekali mereka secara percaya diri, ya, lalu unshakable belief. Ya, dia nggak takut, ya, dia yakin bahwa AI ini justru jadi asisten saya, jadi partner saya. Dan strong leadership, ini 3 poin yang penting. Ya, becoming the you of the future. Jadi Anda harus menjadi manusia di masa depan, karena AI ini bicara masa depan. Ya, kalau Anda bisa menempatkan diri Anda di masa depan, ya, Anda akan menjadi orang yang tidak tergantikan. Maksud saya gini, Anda ini sebetulnya hidup di masa lalu. Sadar nggak, Bapak Ibu? Teman-teman semua. Kita ini manusia di masa lalu. 95% yang Anda lakukan hari ini, itu yang Anda lakukan sebelum-sebelumnya. Ya, Anda turun kaki dari ranjang, kaki yang sama. Coba perhatikan. Lalu apa yang Anda lakukan? Anda langsung ke kamar mandi, ambil sikat gigi. Anda seperti robot. Terprogram. Betul ya? Terprogram habis. Nah, itu masa lalu. Nah, harus jadi manusia yang baru. Nah, menghadapi AI, Anda harus jadi manusia yang baru. Anda harus rubah semuanya. Mindsetnya, keyakinan Anda, kepercayaan diri Anda, cara Anda memandang, harus dirubah semua. Dan merubah ini butuh soft skill, butuh coaching, butuh training. Ya, oke. Nah, sekarang apa efeknya kalau seseorang fokusnya terhadap 3 poin tadi? Yang meningkatkan confidence. Ada yang tahu di sini confidence itu ada berapa macam? Mungkin ini pertanyaan.